Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, saya Sulistia Angela Putri dari kelompok 5. Di sini, pada mata pelajaran biologi, saya dan teman-teman saya, yaitu Abdul Azim, Mutiara Renata, dan Adam Alfarizi, akan menjelaskan materi mengenai ekosistem. Sebelum itu, saya akan menjelaskan mengenai pengertian dan komponen-komponen ekosistem. Apa sih ekosistem itu? Ekosistem adalah suatu sistem ekologi yang terbentuk oleh hubungan timbal balik tak terpisahkan antar makhluk hidup dengan lingkungannya. Ekosistem memiliki dua komponen, yaitu komponen biotik dan komponen abiotik. Komponen biotik. Komponen ini merupakan anggota dari ekosistem yang berupa makhluk hidup, misalnya mikroorganisme, jamur, protista, tumbuhan, hewan, dan manusia. Dalam lingkungan ini, terdapat hubungan-hubungan antar organisme yang saling menguntungkan maupun merugikan. Bahkan terjadi persaingan dalam memenuhi kebutuhan masing-masing. Adapun contoh interaksi antara makhluk hidup, yaitu tumbuhan protista yang berperan sebagai konsumen, hewan dan manusia yang berperan sebagai produsen. Sedangkan mikroorganisme dan jamur berperan sebagai dekomposer. Selanjutnya, komponen abiotik. Komponen abiotik adalah komponen benda tidak hidup. Walaupun begitu, komponen ini hampir tidak mempengaruhi secara langsung keberadaan atau penyebaran organisme tertentu. Adapun contoh komponen abiotik yaitu suhu, air, kelembapan, garam-garaman, mineral, topografi, dan energi ataupun radiasi. Dua jenis ekosistem, ekosistem daratan. Ekosistem ini berlangsung di daratan dan berpengaruh dengan keadaan tanah, iklim, kelembapan curah hujan, dan pancaran sinar matahari. Adapun berdasarkan letak geografis, ekosistem darat dibagi menjadi 6 bioma, yakni gurun, padang rumput, taiga tundra, hutan gugur, dan hujan tropis. Ekosistem perairan. Ekosistem perairan dipengaruhi oleh pancaran cahaya matahari, substrat, dan jumlah materi terlarut. Jika kandungan garam terlalu sedikit, maka ekosistem dikenal sebagai perairan tawar, dan bila kadar garam tinggi dikenal sebagai ekosistem laut. Adapun contoh ekosistem laut adalah pantai, dan air tawar adalah danau. Organisme yang hidup di air dibedakan menjadi plankton, nekton, neuston, perifton, dan bentos. Ekosistem buatan. Terakhir adalah ekosistem buatan. Ekosistem ini diciptakan manusia untuk memenuhi kebutuhannya. Contohnya akuarium, tambak, ternak, peternakan, dan ladang. 3. Peranan organisme dalam ekosistem. 1. Produsen. Produsen adalah makhluk hidup yang berperan sebagai penyedia sumber makanan utama pada rantai makanan. Dalam ilmu biologi, produsen adalah tumbuhan. Salah satu keistimewaan tumbuhan adalah memiliki pigmen-pigmen seperti klorofil yang dapat menyerap gelombang sinar tertentu dari sinar matahari. Energi matahari yang diserap digunakan untuk membantu mengubah gas CO2 dan air menjadi gas O2 dan glukosa. Proses ini dinamakan fotosintesis. Dalam Ramli 1989-24, akibat dari kemampuannya berfotosintesis, tumbuhan dinamakan organisme autotrof, yaitu organisme yang mampu menghasilkan makanan sendiri dalam tubuhnya. Pada rantai makanan, produsen atau tumbuhan selalu menduduki posisi pertama. Produsen memiliki peran dimakan, bukan memakan. Produsen juga memiliki peran penyedia makanan. 2. Konsumen. Konsumen adalah makhluk hidup yang berperan untuk mengkonsumsi sumber makanan. Konsumen tidak mampu menghasilkan makanan sendiri dalam tubuhnya, sehingga dinamakan organisme heterotrof. Konsumen memiliki peran memakan dan dimakan. 3. Detrivor. Detrivor adalah makhluk hidup yang berperan untuk mengkonsumsi hasil pelapukan makhluk hidup atau makhluk hidup yang sudah mati. Detrivor memiliki kedudukan di antara konsumen dan dekomposer. Hal itu dikarenakan ada organisme yang setelah mati langsung diuraikan oleh dekomposer dan ada juga yang dikonsumsi oleh detrivor. Detrivor tidak hanya mengkonsumsi para konsumen yang telah mati, namun produsen yang mengalami kelapukan pun juga dapat dikonsumsi oleh detrivor. 4. Dekomposer. Dekomposer adalah makhluk hidup yang berperan sebagai pengurai organisme yang telah mati. Dekomposer atau pengurai menduduki urutan terakhir.
Setelah dekomposer menuju tumbuhan, hal itu menunjukkan bahwa zat-zat hara hasil penguraian dari dekomposer akan diperlukan untuk tumbuhan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Rantai makanan yang bisa disebut jaringan. Makanan adalah suatu ekosistem makhluk hidup, yaitu perpindahan energi makanan dari sumber daya tumbuhan melalui seri organisme atau melalui jenjang makan, di mana suatu organisme memakan suatu sama lain untuk mendapatkan energi dan nutrisi dari organisme yang dimakan. Dalam rantai makanan terdapat 3 macam rantai pokok yang menghubungkan antar tingkatan trofi, yaitu rantai pemangsa, yaitu rantai makanan yang terjadi ketika hewan pemakan tumbuhan dimakan oleh hewan pemakan daging, contoh kelinci, ular, elang. Rantai subprofit, yaitu rantai makan yang terjadi untuk mengurangi organisme yang sudah mati. Rantai ini muncul karena adanya dekomposer, contoh elang mati bakteri. Rantai parasit, yaitu rantai makanan yang terjadi karena terdapat organisme yang dirugikan, contoh pohon besar, benalu, manusia, kutu. Ada 2 tipe dasar rantai makanan. Rantai makanan rumputan grazing food chain, yaitu rantai makanan yang diawali dari tumbuhan pada trofik awalnya, contohnya rumput, belalang, tikus, ular. Rantai makanan sisa atau detritus food chains, yaitu rantai makanan yang tidak dimulai dari tumbuhan tetapi dimulai dari detritivore, contohnya serpilihan daun, cacing tanah, ayam, manusia. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.